Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wa nahya ala nahji salafil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa akhwati fillah, rahmani wa rahimakumullah. A'azzani Allahu wa iyyakum. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah himpun kita pada malam hari ini untuk duduk bersama di majelis ilmu ini. Majelis yang dipenuhi berkah dan diturunkan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelimuti atau menyelimutkan rahmatnya untuk kita semua. Bersalawat serta salam terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, uswah hasanah kita, yang harus kita junjung tinggi untuk bertauhid kepadanya di dalam amalan, menjadikannya panduan utama di dalam setiap amalan yang kita lakukan di dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dasar kita duduk di majelis ilmu yang bermanhaj salaf ini, insyaallah, yang senantiasa berusaha untuk tetap tegar dan hidup di atas manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Pada malam hari ini saya akan sampaikan satu kajian yang berjudul Sudah Betulkah Syahadatku dan Syahadatmu? Di mana kajian ini saya ambil langsung dari kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan. Dari bab fi bayani ma'na syahadatain wa ma waqa'a fihima min al-khata'i wa arkanihima wa syurutihima wa muqtadahima wa muqtadahuma wa nawaqidihima. Bab penjelasan tentang dua kalimat syahadat dan kesalahan-kesalahan padanya, penjelasan tentang rukunnya, penjelasan tentang syaratnya, penjelasan tentang tuntutannya, dan penjelasan tentang pembatal-pembatalnya. Akan tetapi akan kita ambil bagian darinya karena keterbatasan waktu dalam durasi syuting kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya, ana wasiatkan kepada diri ana dan kepada antum semuanya, ikhwan. Kita sudah banyak, masjid udah mulai penuh, kita udah belajar tauhid, dan kita udah belajar sunnah. Ketahuilah bahwa sungguhnya saat seseorang telah berada dalam sunnah, dalam tauhid, maka syaitan bisa jadi tak mampu lagi menjatuhkan kepada kesyirikan. Saat seseorang telah tegar di atas sunnah, maka syaitan bisa jadi gak mampu lagi menyeret kita kepada kebid'ahan. Tapi ingatlah bahwa syaitan tak pernah putus asa membuat kita untuk berpecah dan saling bermusuhan. Dengarkan. Karena itu di mana-mana sebuah kajian memperjuangkan dari awal sangat susah, menghimpun orang-orang sangat susah, mengumpulkan orang sangat susah. Begitu sudah besar, orang-orang itu sendiri yang akan berpecah. Walhayatubillah.
Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, teguh di atas manhaj yang benar. Wala tafarraqu, jauhi yang namanya perpecahan. Apapun bibit, apapun sebab yang akan membuat terjadinya perpecahan, jauhi, hindari. Wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a. Dulu kaum Aus dan Hajraj bermusuhan. Ketika datang Islam dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka bersatu sampai mereka menjadi kaum Muhajirin dan Ansar yang sangat mencintai dan menyayangi sesama saudara. Nah, lalu kemudian dengarkanlah, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu, dan jangan sampai dua kali diperingatkan di dalam ayat ini, jangan kamu sampai menjadi orang-orang yang berpecah dan berselisih. Inilah fitnah yang kita alami. Jangan, apapun penyebabnya, jangan sampai kau lakukan. Jangan. Dan di antara penyebabnya yang akan digiring kita oleh syaitan kepadanya, al-adawatu wal baghdha, engkau dijadikan bermusuhan dan saling membenci. Berawal dari mana? Berawal dari syaitan akan mengangkat dirimu. Ketika engkau taat, engkau akan diangkat oleh syaitan sehingga engkau merasa dirimu taat, merasa dirimu tinggi, sehingga melihat saudaramu, engkau akan melihat mereka rendah. Itu fitnah. Saat antum udah berusaha mereguk keimanan, berdoa dan berusaha untuk mendapatkan keimanan, syaitan bukan menghancurkan, tapi justru mengangkat agar kita punya rasa menganggap rendah terhadap orang lain. Lebih parahnya, syaitan akan perintahkan kita untuk mencari keburukan-keburukan saudara kita yang lain. Jangan. Ini muaranya, ini mata airnya yang akan mengalir kemana-mana. Fitnah kemudian berubah, mencari keburukan berubah menjadi ghibah, dan berubah menjadi fitnah yang pada akhirnya akan saling membenci. Yang masalahnya, kalau api fitnah ini berkobar di tempatnya sendiri, dia akan mati sendiri. Tapi kalau api fitnah ini telah menjalar kemana-mana, maka dia akan semakin menyala. Dia semakin akan dikobarkan oleh syaitan, sehingga pada akhirnya fi tahrisi bainahum, apa keinginan syaitan? Kami berputus asa mengajak syirik orang pelaku tauhid, dan berputus asa mengajak bid'ah para pelaku sunnah, tapi kami tak pernah berputus asa untuk membuat mereka saling bermusuhan. Terjadilah. Makanya ana wasiyati, mari kita bersaudara. Kita sudah banyak, kita sudah mulai memenuhi masjid. Jaga persaudaraan, cintai saudara sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Nah, ikhwan fillah, rahmani wa rahimakumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kajian kita malam hari ini, yakni sudah benarkah syahadatku dan syahadatmu? Judul kajian ini adalah satu tuntutan yang keras kepada kita, bahwa seorang muslim yang pertama dan paling wajib untuk ia ketahui di dalam hidupnya adalah syahadatain. Dan ini yang menjadi barometer utama keislaman dirinya. Andaikan keislamanku mau diukur bagus atau tidak bagusnya, dan keislamanmu wahai saudara dan saudariku mau diukur benar atau tidaknya, baik atau tidaknya, bagus atau buruknya, bergantung kepada pemahaman syahadatmu yang benar. Makanya kaum muslimin
tidak hanya sekedar diperintahkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, melainkan dia harus tahu maknanya dengan benar, dan dia harus tahu tentang kesalahan di dalam memaknakannya. Bahkan dia harus tahu tentang rukunnya, syaratnya, tuntutannya, dan apa saja yang bisa membatalkannya. Inilah yang dikaji di dalam kitab akidah ataupun dalam kitab tauhid, di mana ana dan antum wajib untuk mengetahuinya terlebih dahulu. Mari kita mulai. Dan testimoni ini dengarkan. Apakah syahadat yang selama ini telah kita ucapkan betul sesuai dengan yang dikehendaki dan diridai oleh Allah, ataukah masih belum? Para pemirsa di rumah yang telah menyaksikan live ini secara langsung, kajian ini, dengarkan pula dengan baik, dan para ikhwan yang ada di sini dengarkan dengan seksama. Pertama, makna syahadatain. Makna syahadati an la ilaha illallah, makna 2 kalimat syahadat yang merupakan pintu gerbang keislaman setiap pribadi muslim. Apa maknanya? Dengarkan. Syahadatu an la ilaha illallah, la ilaha illallah maknanya al-i'tiqadu wal iqraru annahu la yastahiqqul ibadata illallahu wa iltizamu dzalik wal amalu bih. Ini dia al-i'tiqad. Ketika engkau telah ucapkan la ilaha illallah, berarti engkau telah beriktikad, punya keyakinan penuh dengan dalam hatimu, punya keyakinan penuh dan teguh di dalam hatimu, serta berikrar, bersumpah annahu la yastahiqqul ibadata illallah, bahwa tidak ada satupun yang boleh diibadahi melainkan hanya Allah. Dalam cakupan tidak boleh mempersembahkan ibadah sujud dan ruku kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh mempersembahkan doa kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh mempersembahkan bentuk permohonan istighatsah, ma'unah, dan yang lain-lainnya melainkan hanya kepada Allah. Adakah kaum muslimin yang mentawakkalkan doa dan harapannya kepada selain Allah? Banyak. Kuburan, keramat, puyang, dan lain sebagainya. Ajimat, dan yang lain-lain. Kerusakan murni. Kerusakan murni atas syahadat. Dengarkan. Wa iltizamu dzalik. Dan jika saya dan antum telah bersyahadat la ilaha illallah dalam salat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti kalimat la ilaha illallah ini harus senantiasa kita jaga, menjaga. Jangan sampai ada satu ketawakalan, permohonan, doa, ibadah, permintaan kita haturkan kepada selain Allah. Jangan. Barulah benar la ilaha illallah kita. Wal amru bih, dan betul-betul mengamalkannya. Terus berkesinambungan dan mengamalkannya. Dijaga betul dalam hidup kita agar pernyataan, ikrar, i'tiqad, keyakinan dan sumpah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah, berarti hanya kepada Allah kita beribadah, dan hanya kepada Allah kita memohon segala harapan kita, dan hanya kepada Allah kita bertawakal, dan betul-betul mengakui keberadaan Allah dengan segala kekuasaannya. Dengarkan ikhwan, kalimat ini tidak mau diucapkan oleh orang kafir, oleh orang musyrik, karena mereka tahu maknanya. Dengan ketika mereka telah mengucapkan kalimat ini, maka mereka harus melaksanakan rukun dan syaratnya, yang membuat mereka itu harus meninggalkan segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah, dan harus meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan-kesyirikan di dalam hidupnya. Makanya mereka tidak mau mengucapkannya. Kenapa? Karena kalau orang Arab tahu betul bahwa la ilaha illallah
itu memiliki kaidah pemahaman di antaranya. Fala ilaha illa, fala ilaha. Kalimat la ilaha yang ada di depannya nafyun. An-nafi li istihqaqi ma siwallahu lil ibadi ka'inan man kana. Kalau diucapkan la ilaha, berarti itu sudah menghapus, menghilangkan. Tidak boleh ada yang dianggap Tuhan, dan tidak boleh ada yang punya hak seperti Tuhan, dan tidak boleh membenarkan, tidak boleh mengiyakan, apalagi meyakini. Tidak boleh. Jadi kalau kita telah mengucapkan la ilaha, maka harus dihapus segala macam bentuk yang dipertuhankan di muka bumi ini. Sedikit pun kita tidak boleh bahagia mendengarkannya, sedikit pun tidak boleh kita membenarkannya, apalagi sampai bisa meyakininya, bisa memberikan keberkahan, apalagi bisa sampai meyakininya bahwa dia punya aturan yang bagus dalam hidup yang bisa mengatur hidup kita. Tidak boleh, melainkan hanya Allah semata. Itulah sebabnya illallah, ada kalimat illallah yang disebut dengan isbat, penetapan. Tidak ada Tuhan. Jangan sampai ada kau akui ada Tuhan, walaupun orang mendakwahkan ada Tuhan ini, Tuhan itu, ada tempat memohon kepada ini, kepada batu dan lain sebagainya. Tidak boleh, karena engkau telah katakan la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada yang seperti itu enggak boleh. Isbat. Yang ada adalah illallah, kecuali Allah. Isbatun li istihqaqillahi wahdahu lil ibadah, bahwa yang berhak diibadahi, diakui, dibenarkan, dan kemudian kita tunduk kepadanya, memohon kepadanya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, wa makna hadhil kalimati ijmalan, makna kalimat la ilaha illallah secara mujmal, dengarkan. La ma'buda bihaqqin illallah. Ini arti yang sebenarnya. Sekaligus ini kesalahan kita. Arti yang sebenarnya, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar, melainkan Allah. Ada kalimat dengan benar, harus dengan benar. Tidak boleh kita terjemahkan selain Allah, nggak boleh. Apa yang beredar di Indonesia, itulah dia. Kenapa orang Arab tidak mau mengucapkannya, kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy? Karena mereka tahu bahwa makna yang sebenarnya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar, melainkan Allah. Maknanya secara mujmal, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan tidak ada Tuhan, dan tidak boleh beramal kepadanya, beribadah kepadanya, kecuali dengan cara yang benar. Itu dia. Saya ulang. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar, melainkan Allah. Jadi artinya secara mujmal, tidak ada Tuhan selain Allah, dan cara menyembah Allah pun harus benar. Orang kafir Quraisy mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah, tetapi cara menyembah mereka dengan kesyirikan, sehingga mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kaum muslimin di abad ini, kaum muslimin di saat ini, kaum muslimin di hari ini tidak tahu makna ini, sehingga sama saja ketauhidannya dengan ketauhidan kaum musyrikin. Kita mengakui bahwa Allah Tuhan kita, akan tetapi cara penyembahan kepada Allah masih dicampuri dengan cara perbuatan-perbuatan syirik. Apa bedanya? Tidak ada. Kenapa? Karena tidak faham. Itulah sebabnya judul kita, sudah benarkah syahadatku dan syahadat? Dengarkan. Wa khabaru la yajibu taqdiruhu bihaqqin. Dengarkan ikhwan, kaidah dari penentuan bahasa ini, grammarnya bahasa kita. Kaidah bahasanya, kalimat la yang ada depan la ilaha, la-nya itu mengandung makna bihaqqin.
Tidak ada Tuhan yang boleh dipandang benar kecuali Allah. Dan cara menyembahnya harus benar. Dan cara menyembah kepada Allah harus benar. Wala yajuzu takdiruhu bimawjudin. Tidak boleh sekedar untuk bermakna ada. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bahwa yang ada Tuhan itulah Allah. Maka maknanya adalah fal ma'budatu ghairullahi mawjudatun bi katsiran fayalzimu min anna ibadata hadhil asya ibadatun lillah. Karena kalau begitu maknanya akan bermakna sesungguhnya beribadah kepada sesuatu selain Allah termasuk juga bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min abtalil batil wa huwa madhhabu ahli wahdatil wujud alladzina hum akfaru ahlil ard. Dan ini adalah sebatil-batil pendapat dan sebatil-batil mazhab yang mana mazhab ini dipakai oleh ahlu wahdatul wujud, manunggalin kaulan Gusti, dan merupakan manusia paling dan terkafir di muka bumi ini. Begitu dijelaskan oleh para ulama. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, maknanya dengarkan. Kita bersingkat. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Artinya di samping engkau harus yakini hanya Allah Tuhanmu, caramu pun menyembahnya harus dengan benar, yakni dengan cara tauhid. Jika engkau tidak belajar tauhid yang benar, maka tidak akan pernah benar syahadatmu. Saya ulang, jika engkau tidak belajar tauhid yang benar, maka tidak akan pernah benar syahadatmu. Makanya kajian tematik lebih dominan saya sampaikan adalah ketauhidan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi harus dipelajari cara menyembah Allah harus di atas konsep dan dasar tauhid. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum, dan seluruh pemirsa di rumah yang menyaksikan tayangan ini secara langsung. Dengarkan. Wa qad fussirat hadhil kalimat bi tafsiratin batilah. Bahwa kalimat la ilaha illallah itu telah ditafsirkan dengan tafsiran yang batil, dusta. Satu di antaranya, la ma'buda illallah. Ada yang menerjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Wal iyadu billah. Ikhwan, di dalam kitab aqidah, di dalam kitab kuning telah dikatakan bahwa makna tidak ada Tuhan selain Allah itu makna yang batil. Karena tadi kalau kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti cuma mengakui Allah Tuhan. Tetapi cara penyembahannya boleh dengan cara syirik. Padahal maknanya la ilaha, la yang di situ adalah bihaqqin. Takdirnya tertulis aslinya itu bihaqqin, cuman kaidah bahasanya bihaqqinnya dicabut. Harus menyembah Allah dengan cara yang benar, yakni harus di atas dasar tauhid. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dengarkan. Karena itulah dijelaskan di sini, selalu dijelaskan kepada kita bahwa dakwah salaf adalah dakwah yang mengajarkan kepada setiap manusia pemurnian syahadat yang disebut dengan tasfiyah wa tarbiyah. Di mana-mana diajarkan agar mampu untuk mengikhlaskan diri dalam beribadah kepada Allah dengan cara melaksanakan tuntutan la ilaha illallah dengan cara mentauhidkannya. Jangan ada lagi kesyirikan dalam hidup kita. Tapi kemudian di tengah masyarakat apa yang terjadi? Dakwah yang menegakkan tauhid justru dimusuhi. Kenapa dimusuhi? Jangan takut, jangan kaget. Karena ketika Rasulullah SAW datang kepada masyarakat Mekkah pada saat itu dan kemudian terang-terang berdakwah, mendakwahkan tauhid, ani'budullaha wajtanibut taghut, merupakan moto dan misi dakwahnya para nabi. Sembahlah Allah, jauhi segala penyembahan selain Allah.
maka Rasulullah pun mendapatkan musibah daripada tantangannya. Dibenci, dicaci, dimaki, dipukul, diserang, diperangi, diusir. Memang itu risiko untuk menegakkan dakwah tauhid. Nah, dengarkan ikhwan. Apa yang ada di dalam la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Maka ada kalimat dengan benar, bahwa caramu menyembah kepada Allah harus benar. Bagaimana caramu membenarkan ibadahmu kepada Allah harus benar. Maka harus ada syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang engkau terjemahkan, dan aku bersaksi bahwa sungguhnya Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Satu isyarat ilmu, dengarkan, bahwa aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulmu yang datang kepada kami, engkau utus untuk mengajarkan kami bagaimana cara beribadah kepadamu dengan benar. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Karena itu, wahai ikhwan yang hadir di sini dan wahai pemirsa yang ada di rumah, kalau kita tidak bimbing diri sesuai dengan sunnah Rasul, enggak akan benar ibadah kita kepada Allah. Karena makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Bagaimana caramu agar bentuk dan cara penyembahanmu atau ibadahmu kepada Allah biar benar? Allah turunkan kepada kita pembimbingnya, tukang ngajarnya, yang disebut dengan Nabi sebagai pembawa berita yang datang dari Allah tentang cara beribadah yang benar, dan Rasul sebagai pembawa risalah dari Allah bagaimana peraturan beribadah yang benar kepada Allah. Dengan kata lain, selama akidahku dan akidahmu tidak dikembalikan kepada manhaj Rasul, selama cara beramalku dan beramalmu tidak dikembalikan sesuai contoh Rasulullah SAW dalam hal ibadah, enggak akan benar syahadatmu, dan tidak akan pernah dianggap benar syahadatmu selama-lamanya. Maka di sini kita mendakwahkan, akui kebenaran ada ilah yang namanya Allah, pertuhankan dia, sembahlah hanya dia, dan ikhlaskan diri hanya beribadah kepadanya, dan bimbing orang untuk berada di atas manhaj salaf, beramal seperti Rasulullah dan contoh para sahabatnya. Karena itulah cara yang benar yang diajarkan oleh Allah untuk menyembahnya, dalam artian untuk mengaplikasikan la ilaha illallah. Mari kita dengarkan, betulkah demikian? Wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah, sedangkan makna syahadat Muhammad Rasulullah huwa al-i'tirafu batinan wa zahiran, betul-betul engkau ketahui dia, bukan sekadar engkau akui dia nabimu dan engkau sebut dia Muhammad dan engkau bersalawat kepadanya, bukan. Akan tetapi engkau kenali diri Rasulullah SAW batinan, baik secara batin keyakinanmu, wa zahiran, secara zahir seluruhnya di atas ilmu. Apa itu? Satu, annahu Abdullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah, sehingga tidak boleh engkau dudukkan dia menjadi Tuhan. Dia hamba, Abdullah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, harus sebut dia abdun, biar engkau tidak dudukkan posisinya sebagai Tuhan. Dia adalah hamba, sebagaimana juga nabi-nabi yang lain. Nabi Adam hamba Allah,
Karena dia hamba, sifat kehambaannya ada. Sehingga ia melakukan kesalahan, lalu kemudian dia harus terusir dari surga. Dan anaknya tidak semuanya harus mengikuti agama ketauhidannya. Anaknya Idris, Nuh, hamba Allah. Sehingga wajar kalau kemudian istrinya, anaknya berada pada kekafiran. Jadi kita harus akui bahwa dia hamba dan akan ada kesalahan. Walaupun kemudian Nabi Muhammad berada dalam kemaksuman. Tapi karakteristik, tabiat sebagai seorang hamba tidak boleh dilepaskan. Nabi yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, begitu juga nabi-nabi yang lainnya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita dudukkan dia sebagai hamba, sehingga kita akan akui, dan itu berdasarkan syahadat kita, bahwa dia hamba. Makanya dia terlahir dari hamba, bukan anak Tuhan. Makanya wajar kalau Rasulullah katakan, Abi finnar, bapakku di neraka. Kenapa? Karena aku hamba. Jangan kita kemudian dudukkan dia sebagai Tuhan, sehingga bapaknya harus Tuhan, harus selamat. Bukan, hamba. Syahadat yang harus menetapkannya. Makanya di antara nabi lain, Nabi Nuh dengan kenabiannya, kenapa dia tidak bisa mengislamkan istri dan anaknya? Apakah kita katakan, bukankah dia adalah seorang nabi? Tidak boleh, dia adalah hamba. Jadi akan kita jumpai sifat kehambaan itu pada dirinya dan pada keluarganya. Demikian juga Nabi Musa, demikian juga nabi-nabi yang lainnya. Jelas sifat kehambaan itu padanya, sehingga kita tidak boleh menganggapnya dan mendudukkannya berderajat sebagai Tuhan. Nah, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah, azzani Allahu wa iyyakum. Dengarkan. Berikutnya, engkau harus ketahui dengan jelas, baik secara zahir ataupun secara batin, apa itu? Wa rasuluhu, dia itu Rasul Allah yang diutuskan kepadamu. Sehingga apapun yang ia sampaikan itu adalah aturan dari Allah. Sehingga la ilaha illallah, tidak ada yang berhak dipertuhankan dengan benar melainkan Allah. Dan cara penyembahan yang benar itu adalah dari Allah. Dan cara yang dari Allah itu rasuluhu, risalahnya disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua amalanmu, tata cara beribadahmu harus dikembalikan kepada la ilaha illallah, kepada aturan yang ditetapkan oleh Allah. Apa? Aturan yang disampaikan oleh nabinya kepada kita. Karena kita harus bersyahadat wa anna Muhammad Rasulullah, yang artinya aku bersaksi ya Allah, dan tahu betul, faham betul baik secara lahir dan secara batin bahwa Nabi Muhammad seorang hamba itu, dia adalah Rasulmu. Jadi setiap apa hadis yang disampaikan kepada kami, itu adalah cara yang darimu ya Allah, cara yang datang darimu, aturan beribadah darimu. Sehingga kami berjanji bahwa kami hanya akan beramal dan beribadah sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah Rasulmu ke dunia. Lihat, kalau kita masih beribadah kepada Allah pada aturan dan syariat yang tidak ditetapkan oleh Nabi, enggak benar syahadatnya, mudah memahaminya. Subhanallah, mudah sekali. Islam memang diturunkan dengan kemudahannya. Seperti yang saya katakan, tinggal menjiplak Nabi dalam beramal, tinggal copy paste. Enggak mesti mau ngarang-ngarang, membuat-buat aturan. Cukup. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang rasul, penyampai risalah. Kita tinggal baca, ikuti. Kita tinggal baca, copy paste, ikuti. Itu yang disebut dengan rasul ataupun risalah.
Berikutnya, ilan nasi kafatan. Jika engkau memang betul-betul bersyahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, berarti engkau harus akui. Kalau engkau memang muslim, engkau harus akui bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai Rasul untuk semua manusia. Manusia datang di Arab, manusia lahir di Arab, manusia lahir di Mesir, manusia lahir di Nigeria, manusia lahir di Indonesia, manusia lahir di kota, di dusun, di desa. Semuanya harus mengakui kebenaran Rasul. Dan Rasulullah diutus untuk mereka. Jadi tidak boleh kalau kita katakan hukum yang datang dari Islam itu hanya boleh berlaku di negeri Arab. Itu budayanya orang Arab. Tidak boleh. Dan tidak boleh kita katakan bahwa hukum yang ada dalam Al-Quran tidak relevan lagi, sehingga harus dirubah dengan gaya dan budaya kita. Kalau mungkin kita sebut ada yang orang mengistilahkan Islam itu harus Nusantara, jadi Islam harus diatur sesuai dengan budaya. Tidak, karena syahadat kita menetapkan ilan nasi kafah, bahwa Rasulullah diutus untuk semua manusia. Ketika engkau mengakui bahwa dia adalah Islam, bahwa dia adalah Rasulmu, maka engkau harus akui apapun yang diajarkannya harus engkau laksanakan. Apapun yang disyariatkannya harus engkau laksanakan, walaupun engkau tinggal di belahan bumi manapun. Sampai engkau tinggal di bulan sekalipun, kalau engkau mengakui bahwa Nabimu adalah Nabi Muhammad, berarti engkau harus percaya dengan seluruh syariatnya. Bukan engkau tantang dengan otak, logika, dan hawa nafsumu. Bukan. Lahirnya kaum jil keluar dari syahadat. Kaum liberal dengan faham pluralismenya, dengan faham inilah dan sebagainya, keluar daripada syahadat. Yang selalu mereka berusaha untuk mencari bahwa Rasul tidak lagi semuanya harus diikuti petunjuknya, karena tidak cocok lagi dengan zaman ini. Kafatan linnas. Kamu telah bersyahadat bahwa engkau berkata Nabi itu yang diutus oleh Allah ke dunia adalah untuk semua manusia, termasuk aku dan kau. Tidak boleh menyimpang darinya. Dan tidak boleh kau katakan bahwa agama itu hanya khusus untuk orang negeri Arab. Syariat Muhammad itu tidak boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya apa? Wal amalu bi muqtada dzalika min ta'atihi fima amar. Jika engkau memang betul-betul telah mensyahadatkan dirinya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti engkau telah sadar betul secara ilmu, baik secara zahir ataupun batin, bahwa aku harus melaksanakan tuntutan syahadat tadi. Apa itu? Ta'atihi fima amar, bahwa aku akan melaksanakan setiap apa yang diperintahkannya. Itu aslinya kalau kita telah bersyahadat. Sehingga wajar kita harus menuntut ilmu dengan baik, tekun tiap hari, tiap malam. Apa saja perintah-perintah Nabi kita terhadap diri kita, baru akan benar syahadat kita. Jangan kemudian meninggalkan belajar Al-Quran, belajar tafsirnya, meninggalkan belajar hadis. Jangan. Kuliah tinggi-tinggi yang dipelajari ucapan-ucapan filosof barat, ucapan-ucapan kaum filsafat. Subhanallah, wal'iyadu billah, maha suci Allah dan berlindung kepada Allah dari kesalahan yang sangat fatal ini. Kaum muslimin harus tahu apa yang diperintahkan oleh nabinya dengan cara memahami Al-Quran dengan benar dan mempelajari hadis dengan tekun. Makanya undang saudara, ajak ke sini, sama-sama perlahan satu-satu hadis kita pelajari, baik dari materi kajian ataupun dari tanya jawab, ikhwan. Harus kita ikuti. Masalahnya tuntutannya fima amar, bahwa kita harus mentaati apa yang diberitakan. Bagaimana kita mau taat kalau kita tidak tahu apa yang diberitakan? Dan kalau ada yang diberitakan, sebisa mungkin kita amalkan. Sebisa mungkin. Apa yang diberitakan, sebisa mungkin kita amalkan. Sebagai laki-laki, contoh, salat berjamaah ke masjid. Ke masjid, tidak usah di rumah. Kapan di rumah? Kasih telekung. Kasih mukena dia. Kalau ada bapak-bapak yang kerjaannya salat di rumah, kasih dia mukena. Berarti dia ganti kelamin.
Begitu juga perempuan. Perempuan Allah perintahkan, yudnina alaihi min jalabibihin. Tutup auratmu, pakai jilbab yang syar'i, pakai perintah, itu syahadatmu. Kau telah berikrar dan berjanji kepada Allah bahwa aku akan ikuti perintah Rasulmu. Baru benar syahadat. Berikutnya, wa tasdiqihi fima akhbar. Dan kalau kau memang betul-betul bersyahadat kepada nabimu, berarti engkau harus membenarkan setiap apa saja yang diberitakannya kepadamu. Baik itu berita dari ayat Al-Quran ataupun berita dari hadis, harus engkau percayai dan benarkan. Walaupun itu nggak cocok dengan akalmu, nggak diterima oleh perasaanmu, tetap engkau harus benarkan. Benarlah, aku yang salah. Nggak boleh. Ketika Allah dan Rasulullah SAW berbicara dalam Al-Quran dan hadis tentang adanya azab kubur, nggak boleh kamu sangkal. Gimana ada azab kubur? Buktinya digali, tuh. Fir'aun aja yang paling diazab nggak remuk tulangnya, katanya digebuk. Atau perkara yang gaib yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, gaib masa lalu dan gaib di masa yang akan datang, iyakini, walaupun kita belum nyambung ke sana. Karena kalau kita mau kaji, maka benar semua. Seperti adanya azab kubur. Azab kubur, kubur, alam barzah, awwalu manazilil akhirah. Itu sudah bagian depannya negeri akhirat. Maka dia sebagian udah masuk kepada alam kegaiban. Jadi kita diazab di kubur, diazab, tapi bukan di kuburan. Kuburan dunia. Itu namanya makam. Kalau pahlawan, makam pahlawan. Di barzakh, bagaimana cara azabnya? Udah kata para ulama, itu kegaiban. Contohnya kayak kamu bermimpi. Mimpi digebukin orang. Saya mimpi digebukin orang, Ustaz. Kenapa? Karena saya jadi begal. Nah, mimpi jadi begal motor, ketangkap, digebukin orang. Sakit sampai berdarah, sampai patah kaki. Qadarullah, saya terbangun. Ternyata cuma sebuah mimpi. Coba bayangkan, orang yang dikubur mimpi terus kayak gitu. Itulah dia. Kalau bangun, tuh. Tapi dia di perasaannya digebukin terus setiap hari. Begitulah dia sedihnya dan beratnya siksaan kubur. Logik bagi orang yang beriman dan mau menerima. Mudah. Nah, jadi wa tasdiqu fima akhbar. Jadi apapun yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, benarkan. Tentang alam akhirat, benarkan. Tentang semuanya, benarkan. Jangan ada menyangkalnya. Wa ijtinabi ma anhu, dan syahadatmu menetapkan apapun yang dilarang oleh nabimu, jauhi. Tapi kau ingat bahwa kau adalah manusia. Bisa jadi suatu saat kau terjatuh kepada dosa, tapi Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Persyahadatanmu kepada Allah bukan berarti hancur setelah itu, tapi ada taubat karena ada dibentangkan cinta dan kasih sayang Allah untukmu. Bertobat dan memohon ampun. Yang penting prinsipmu, berusahalah sebisa mungkin. Apapun dosa yang terjadi, jauhi. Terjatuh kepada dosa biasa. Al-insan wa khalul khata'i wan nisyan, bahwa manusia tidak pernah luput daripada kesalahan dan dosa. Tetapi jatuh dalam lubang yang sama, itu yang tidak bagus. Berkali-kali lagi mengulangi dosa yang serupa, itu yang tidak bagus. Ikhwan fillah rahimakumullah. Wajazar, dan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau pun harus membencinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang kesyirikan, jauhi. Jangan peloi. Jangan. Kalau Allah dan Rasulnya melarang perbuatan bid'ah, jauhi, jangan ikuti. Kau harus menghinakannya, tidak boleh mengikuti. Jangan. Barulah syahadatmu benar. Dan kemudian, nah, ini yang di belakang ini,
Dengarkan bagus-bagus. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dengarkan. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Bahwa ketika engkau ucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti engkau itu telah berjanji kepada Allah, baik secara lahir ataupun secara batin. Engkau sadar betul, engkau tahu betul, dan engkau berikrar wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Ya Allah, aku berjanji, aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah beribadah kepadamu ya Allah kecuali benar seperti yang disyariatkan oleh nabimu. Itu makna syahadat. Bagaimana sekarang? Banyak sekali orang yang menjadi nabi, membuat-buat amalan dalam hal ibadah, membuat-buat aturan, katanya itu baik. Baik menurut pandangan dia dan yang mengikutinya. Baik. Karena pandangan baik menurut manusia relatif. Antum memakai jas di Gunung Papua nggak baik menurut orang Papua. Tapi kalau antum pakai koteka, bagus. Menghormati mereka, menghormati adat dan budaya kami. Mau antum? Itu kan dosa. Sama aja. Sama-sama dosa. Abdullah bin Umar menyatakan, kullu bid'atin dhalalah wa iyarahan nasu hasanah. Amalan ibadah yang dilarang oleh Nabi. Ibadah, amalan ibadah, bukan maksiat. Kalau maksiat udah jelas. Amalan ibadah yang dilarang, beribadah dengan cara bid'ah, beribadah dengan cara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Makanya para sahabat katakan, Abdullah bin Umar, semua amalan yang dibikin di produk oleh manusia lain itu nggak bagus, sebuah kesesatan. Karena yang berhak memproduk amalan hanya Allah, Rasulullah enggak. In attabi'u illa ma yuha ilai. Aku pun, kata Nabi, bukan membikin. Aku itu cuman mengikuti dan mengajarkan sesuai dengan perintah yang diwahyukan kepadaku. Allah yang membuat aturan syariat agama dan cara beribadah. Aku cuman Nabi sebagai pembawa kabarnya, atau Rasul sebagai pembawa risalah dari Allah. Jadi aku tinggal mengamalkan sesuai perintah, dan kamu pun tinggal mengamalkan sesuai perintah, bukan membuat-buat lagi. Itulah sebabnya ketika engkau bersyahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, artinya alla yu'badallahu lahu illa bima syara'a, bahwa aku ya Allah tidak akan pernah menyembah dirimu kecuali betul-betul seperti yang disyariatkan oleh nabimu. Lengkaplah dakwah salaf di sini. Ikhwan, dakwah salaf itu mudah. Cuman dua baik. Cuman dua aja. Satu, la ilaha illallah. Singkatnya, kita diajarkan bagaimana mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dengan tauhid. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Kita diajarkan untuk bertauhid kepada Nabi dalam artian menyatukan cara ibadah kita hanya mengikuti contoh Nabi, selesai. Cara ibadah. Kalau cara dunia, enggak. Siapa yang harus dijadikan patokan cara dunia? Orang yang pintar masalah dunia. Loh, kenapa tidak Rasulullah? Karena Rasulullah sudah berkata, kuntum a'lamu bi umurid dunyakum. Jadi kalau urusan dunia, kamu yang lebih tahu. Ibadah, azan, urusan ibadah,
Bagaimana lafaz adzan kumandangkan kayak gitu. Mengenai mikrofonnya itu urusan dunia. Kamu adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, suaranya yang sampai ke sana sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nggak terlarang. Ini cuman wasilah, cuman penyampai. Sekarang cara manggilnya kamu rubah. Duk dipukul di sini. Namanya beduk. Duk, apa bunyi di sana? Apakah bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar? Tidak, bunyinya duk. Nggak ada cara manggil orang salat dengan kalimat duk. Gampang. Capek-capek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat nunggu. Bagaimana ya Rasulullah cara memanggil orang salat? Kami udah capek ngasih tahu ke rumah-rumah. Ada yang ngasih instruksi. Bagaimana kalau kita bakar api unggun di samping masjid? Biar orang tahu. Jangan, kata Nabi. Itu ikut kepada agama Majusi. Oh iya ya. Jangan. Penyembah api. Bagaimana kalau kita pukul tabuh? Bunyi-bunyian. Tabuh atau beduk? Jangan, kata Nabi. Kita berarti ikut agama Nasrani. Bunyi-bunyian. Cuman bunyinya beda aja. Kita duk, dia ceng. Karena kita beduk, dia lonceng. Jangan, kata Nabi. Ikhwan, ini jelas hadisnya. Sekarang mana syahadat kita? Kita bukan kemudian dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah. Bukan. Murnikan agama seperti memurnikan syahadat kita. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Jangan kamu lakukan ibadah kepada Allah kecuali seperti yang disyariatkannya. Kemudian datanglah malaikat mengajarkan kalimat azan. Barulah kemudian dipakai. Yang lainnya sempat dipakai? Enggak. Sempat aja enggak aturan. Seandainya sempat dipakai, baru kemudian dihapus, diganti dengan azan, masih mending. Instruksi itu sama sekali ditolak oleh Nabi. Kenapa? Wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Karena nunggu dulu syariatnya turun dari langit. Begitu syariatnya turun, yang lain tidak pakai, apalagi mau diberlakukan. Enggak. Indah Islam. Islam juga mudah. Jadi gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup. Jangan lagi pakai duk-duk, ceng-ceng apa lagi. Jangan. Itulah manifestasi daripada syahadat kita. Jadi yang namanya mencintai Rasul, betul-betul mentauhidkan syahadat kepadanya di dalam amalan. Mau beramal, cari dulu Rasul. Apakah Rasulullah mengamalkannya? Ada. Urusan dunia, kita yang lebih tahu. Mau berangkat haji, orang dulu pakai onta, kita pakai macan, pakai singa. Boleh. Orang dulu pakai onta, kita pakai singa. Boleh. Pakai merpati? Boleh. Lion maksudnya, ikhwan. Jangan nonton pikir, pakai singa Ustaz. Sapo yang memakai singa? Dia lapar di jalan, kita diterkamnya. Ya terpaksa disebut, kan nggak boleh disebut. Antum nggak nyambung, terpaksa disebut. Pakai maskapai, merpati, Lion, raja ditumpangin, Sriwijaya. Iya, Garuda masih mending, walaupun Garuda ini tahayul. Katik Garuda, burung Garuda. Tapi diyakini dulu ada sehingga jadi burung perkasa. Yang sebenarnya dia adalah nalang. Hebat. Makanya lambang negara Indonesia kita hebat. Karena dari elang. Penyambar, pemakan, pemangsa. Nah. Jadi apa? Ke Mekah orang dulu pakai onta, kita pakai Garuda, kita pakai Lion. Boleh. Kenapa? Karena ini wasilah mursalah. Cuman media aja. Enggak merubah ibadah. Jadi jangan salah. Kok pakai mobil boleh, di zaman Nabi pakai onta mobil. Itu urusan dunia, bukan urusan ibadah. Enggak ada urusannya. Jadi bukan itu yang dimaksud. Sesuatu yang jangan kamu lakukan beribadah kepada Allah kecuali seperti yang disyariatkan. Maksudnya adalah ibadahnya. Jangan kamu rubah dan jangan kamu bikin. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah.
A'azzani Allahu wa iyyakum. Jadi jelas sekali kepada kita bahwa sesungguhnya syahadat la ilaha illallah, di situ ada rukun, harus mengakui bahwa tidak boleh ada Tuhan, dan kemudian penetapan nafi dan isbatnya penetapan bahwa Tuhan yang ada cuma Allah. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Begitulah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 256. Siapa yang kufur dengan tagut, yang dianggap Tuhan selain Allah, wa yu'min billah, dan hanya betul-betul mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah sesuai dengan syahadatnya, barulah dia betul-betul berpegang kepada tali yang benar, al-Islam, barulah benar syahadatnya. Nah, sekarang sudah tahu tuntutannya. Hati-hati. Kapan ada jimat, bakar jimat itu di rumah. Ada keris, saya punya keris, Ustaz, cuman dianggap ini ampuh, macam-macam, padahal kerisnya tumpul kerisnya, cuman dibilang hebat mak mano, tumpul. Kapan kena sama orang beracun, langsung mati. Lemak senapan beli sekarang 7 juta, ada izin. Orang baru ngeluarin keris udah kita tembak duluan, mati. Kita baru ngeluarin keris. Itu zaman dulu, ikhwan. Nggak ada. Sekarang antum shotgun aja boleh. Ada rampok, dia pakai pistol, kita pakai keris, matilah kita duluan. Nah, jadi yakfur bit-taghut, kafiri semua yang begitu. Ada jimat penglaris. Wong kaya itu udah pakai penglaris. Kita pakai penglaris nggak kaya-kaya. Ini batu untuk kaya. Dia aja jualan batu di pinggir jalan. Dia yang jualan batu di pinggir jalan, nggak kaya-kaya. Yang jualan buyan, yang beli lebih bodoh lagi. Bayangin syirik, buat kita bodoh. Ini katanya cincin untuk penglaris. Dia aja dari pagi sampai siang udah keringetan di pinggir jalan, nggak punya ruko. Kita percaya sama dia. Memang kesyirikan betul-betul membodohi. Karena itu orang disebut jahiliyah. Pinter tapi jadi bodoh. Makanya disebut jahiliyah. Bukannya orang bodoh-bodoh, pinter-pinter. Lihat, itulah dia. Dan kemudian berikutnya adalah bahwa sungguhnya kita merukunkan rukun daripada syahadat itu adalah 2. Satu, bahwa kita harus akui bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba. Qul innama ana basyarum mitslukum, surah Al-Kahfi ayat 110. Aku adalah manusia seperti kamu biasa. Jadi tidak boleh derajatnya diangkat menjadi Tuhan. Akan tetapi yang kedua, al-mab'utsu ilan nas. Akan tetapi yang kedua adalah bahwa sungguhnya dia itu adalah Rasul, sebagai seorang yang ditetapkan oleh Allah sebagai utusannya di muka bumi, sehingga harus ikuti semua aturannya. Baru sekarang, sudah benarkah syahadatku dan syahadatmu? Jawabannya, kau harus laksanakan tuntutannya. 1, kau harus betul-betul mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dengan mentauhidkannya. Pelajarilah tauhid di atas akidah yang benar. Yang kedua, bahwa engkau harus laksanakan manifestasi syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan mengembalikan semua cara ibadahmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mentauhidkan seluruh ibadahmu hanya kepadanya, ittiba kepadanya. Jadi 2 aja konsep dalam hidupmu, ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba. Inilah dakwah salaf, mengajarkan kepada orang untuk ikhlas dan mengajarkan kepada orang untuk ittiba, mengikuti cara Rasulullah SAW dalam beramal. Demikianlah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang dapat saya sampaikan dalam kajian yang saya rangkum dalam kitab Aqidatut Tauhid ini. Dan insya Allah saya akan lanjutkan jawaban, karena baru 8:30. Lanjutkan jawaban dari pertanyaan yang masuk. Duduk dulu rapi dan dengarkan bagus-bagus. Insya Allah pertanyaan ini akan saya jawab dengan ringkas. Nanti ini pegang dulu. Yang nggak terjawab di malam hari ini, insya Allah akan saya jawab di minggu yang akan datang. Dengarkan. Ikhwan fillah. Ustaz,
Adakah hadis ataupun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang peringatan atau haul untuk orang yang mati? Atau penjelasan dari alim ulama yang menjelaskan tentang haul tersebut? Hari 1 ya, 3, 7, 40, 100 dan 1000. Adakah hadisnya? Ada. Benarkah ada keterangannya? Benar. Cuman sayangnya keterangan itu adanya di kitabnya orang Hindu. Kitab Manawa Dharma Sastra Weda Sametri namanya, bukan Al-Quran hadis. Terus bagaimana kalau agama kita ada nggak membolehkannya? Ikhwan, nah laju panjang lagi nih jawabannya. Dijawab pendek, nanti antum salah menanggapi atau pemirsa di rumah salah menanggapi. Ikhwan, orang biasa menyebutnya tahlilan. Kalau antum ditanya, benarkah ada tahlilan? Benar. Bukan gak ada. Kalau tahlilan yang ditanya, apa hukumnya tahlilan? Wajib. Karena tahlilan itu adalah ucapan la ilaha illallah. Tadi baru kita bahas. Harus diikrarkan dengan etikat. Ada. Dan dizikirkan. Fa'lam afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Jadi apa hukumnya tahlilan? Waktu hidup ini wajib. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelum azan dikumandangkan, semua iqamat ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa hamdu wa kullu syai'in qadir. Ini menzikirkan kalimat tahlil. Maksud saya Ustaz, hubungannya dengan orang mati. Oh iya, betul ada juga. Kita harus jujur. Laqilu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah mautakum. Ada dua makna. Mautakum bisa bermakna sebelum mati dan sesudah mati. Ajarkanlah orang yang mau mati atau sudah mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Benar? Benar. Nah, berarti kan ada Ustaz. Katanya tadi sebelum mati atau sudah mati, boleh diterjemahkan begitu. Oh iya, ternyata makna di hadis itu bukan setelah mati. Lafaz tadi mautakum lafdul musyarak, lafaz yang memiliki beberapa arti. Dua, setelah mati atau sebelum mati. Kalau orang Arab mengatakan mautakum, orang yang belum mati, syakarat, atau orang yang sudah mati. Tapi untuk hadis ini, apa maknanya? Orang udah mati apa sebelum mati? Jawabannya sebelum mati. Karena apa? Di dalam hadis dijelaskan lagi. Ini dia penjelasannya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang akhir perkataannya sempat mengucapkan la ilaha illallah, ada harapan masuk surga. Apa yang akhir perkataannya? Berarti masih hidup. Udah mati nggak mungkin berkata-kata. Kalau orang mati berkata-kata pas dipandiin, "Hei, dingin," katanya. Nah, kabur kamu. Lagi dipandiin, "Wailamu igo." Nah, dia marah dipandiin banyak. Mandiin orang mati itu seperti kita mandi. Ini 4 drum, 5 drum disiapin. Masuk angin dia. Gak boleh. Jadi yang dimaksud man kana akhiru kalami, akhir kalamnya waktu masih hidup. Koma pun gak usah lagi, gak ada guna. Makanya waktu masih sadar, sebelum kemudian parahnya sakarat diucapkan la ilaha illallah. Sudah, tidak usah lagi diajak ngobrol. Itulah menjadi akhir katanya. Itu yang dimaksud. Makanya kita suruh mentalkinkan. Apa mentalkinkan? Mengajarkan kalimat la ilaha illallah atau mentahlilkannya. Kapanlah mati? Tidak lagi. Kenapa? Futihat abwabut tubatu malam yughargir. Udah ditutup pintu kebajikan untuknya. Kita cuma doa. Dia membuat kebajikan untuk dirinya udah ditutup. Setelah nyawanya udah berada di tenggorokan udah ditutup. Apalagi udah meninggal. Apalagi udah sehari dikubur, apalagi udah 3 hari, 7 hari, 40, apalagi 1000. Wah, tulang belulangnya boleh hancur.
Mano pacak mendengar innaka lan tusmi'ul mauta. Nabi katakan, Allah katakan kau nggak akan pernah lagi bisa mendengarkan orang mati. Jadi begitu ditanya, adakah tahlilan dalam Islam? Ada. Bagaimana cara dari Rasul? Ya kayak tadi. Sedangkan bagaimana memperingati haul kematian orang, itu justru sampai botak kepala kita nyari dalam Al-Quran nggak ada. Yang adanya ketemu dalam kitab Manawadar Masastra Weda Metri Sametri. Justru adanya di ajaran orang Hindu. Makanya apa? Bolehkah kita tahlilan? Boleh. Mengajarkan tahlil sebelum mati. Tapi setelahnya nggak pernah ada lagi syariat dari Rasulullah SAW. Apa kata para ulama? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur antara yang hak dengan yang batil. Jangan. Tahlilan aja sesuai sunnah. Sebelum mati. Setelah mati, itu kebatilan. Bukan dari agama kita. Itu yang kita maksud. Bukan melarang tahlilan. Bukan. Disuruh malahan. Nah, karena itu justru yang ada haul begini. Imam Syafi'i sendiri katakan, karihtu al-ma'tam, karena itu aku benci sekali membuat perayaan, buat kumpul-kumpul di rumah orang meninggal. Aku benci nian, kata Imam Syafi'i. Al-ijtima'u fi baiti ahlil mayyiti min ba'di dafni fa huwa minan niyahah. Apa itu? Melakukan perkumpulan di rumah orang kematian setelah ia dikubur, itu kuanggap bagian daripada ratapan. Jelas? Nah, semoga pemirsa di rumah pun memahaminya dengan dingin hati. Saya ulang, apa hukumnya tahlilan? Wajib. Kepada siapa? Orang yang belum mati. Setelah mati, sudah tertutup pintu taubat. Itulah kita yang ada. Ustadz, gimana caranya atau hukum menghajikan orang tua yang sudah meninggal? Ada diatur dalam syariat. Cuman, bagaimana aturannya? Dengar bagus-bagus. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang ini yang semuanya insya Allah sangat bagus. Satu, ada yang berkata orang yang dihajikan itu adalah orang yang ketika ia meniatkan waktu hidupnya. Ayah meniatkan, aku nak haji nak, udah ada duit yang kukumpulin. Tahu-taunya meninggal. Nah, karena ada niat baginya, maka ia harus dihajikan. Suatu ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguhnya aku mengetahui kalau ibu itu pengen haji, apakah aku boleh hajikan dia? Boleh, kata Nabi. Faj'aliha, hajikanlah atasnya. Ada juga yang berkata, niat nggak niat, saya ulang, yang tadi harus ada niat dari orang tua. Kenapa? Orang hidupnya aja dia nggak mau haji, apalagi lah mati. Hidupnya aja dia nggak mau pergi haji walaupun ada duit, apalagi udah mati. Bayangkan. Makanya ada yang berkata tidak boleh dihajikan kecuali memang dia pengen haji. Waktu hidupnya dia berjaya, ada duit, tapi memang nggak mau dia haji. Dah galak dia. Kenapa dah galak, Pak? Uang bapak itu banyaklah dari hasil korupsi, nak. Lemak lidah, kaki aku dapat hukumannya di Mekah. Nah, takut juga dia. Yang kedua, berniat nggak berniat, berhajat nggak berhajat, maka tetap boleh dilaksanakan karena dikatakan dalam surah An-Najm, alla taziru wazratu wizra ukhra wa laysa lil insani illa ma sa'a, bahwa seseorang akan mendapatkan dari hasil usahanya sendiri. Wa waladika min kasbik, kata Nabi dalam mentafsirkan ayat ini, bahwa anakmu adalah hasil usahamu. Engkau tidak berpikir untuk pergi haji, tetapi anakmu nanti kemudian dia ada duit kemudian menghajikanmu, niat nggak niat tetap boleh karena anakmu adalah hasil dari usahamu, maka boleh. Sekarang pertanyaan berikutnya, bolehkah kalau orang lain dipintain tolong, bukan anak aja? Pendapat yang kedua menyatakan hanya anak. Pendapat yang ketiga menyatakan boleh orang lain, tapi dituntut adalah anak lebih afdal, lebih mulia. Kenapa? Karena berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang, riwayat Imam Abu Dawud dari jalan Ibnu Abbas, annahu sami'a rajulun yaqul labbaika an syubrumah. Rasulullah pernah mendengar seorang yang melakukan haji, labbaik an syubrumah. Maksudnya, aku menghajikan syubrumah, aku mengumrahkan syubrumah. Akhirnya Nabi berkata, man syubrumah? Siapakah syubrumah itu? Maka dikatakan huwa
qarib au akhun. Akhun li, qaribun li au akhun li. Dia adalah karibku, keluargaku atau saudaraku. Saudara, keluarga atau saudara, bukan bapak. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, apakah kamu telah berhaji? Hajita an nafsik? Apakah kau telah berhaji untuk dirimu? La, belum ya Rasulullah. Faqala fahajja an nafsik. Hendaklah kau hajikan dulu dirimu, baru kemudian kau hajikan orang lain. Jadi dikatakan, menurut pendapat ini, badal haji kepada orang lain dibolehkan. Tapi justru lebih utama kepada anak sendiri. Kalaupun badal kepada orang lain, justru jatuhnya kepada hukum makruh. Kenapa? Kalau badal kepada orang lain, maka harus ada beberapa yang harus dijaga. Satu, kita harus minta dibadalkan kepada orang yang solih. Jangan gampang. Jangan hanya karena duit. Yang membadalkan itu pula harus sesuai sunnah. Jangan sembarang orang. Yang membadalkan itu pula tidak berniat bisnis, cuma untuk satu orang. Dia datang kepada kita, Pak, mau nggak? Galak ada, aku menghajikan bapak kamu 3 juta baik, bayar 3 juta. Nanti dia ke orang lain, galak ada kamu, mau nggak aku hajikan bapakmu? Berapa? 3 juta baik, 3 juta. 10 orang, 30 juta. Itu bisnis. Sekarang terjadi. Dia hanya boleh membadalkan 1 orang. Makanya apa? Mending jangan. Tunggulah sampai kita sendiri bisa membadalkan orang tua. Kita pun berhaji, insya Allah pahalanya untuk orang tua. Kalau kita betul-betul menjadi haji yang salih, menjadi anak yang salih, yang ketika kita udah biasa duduk di majelis ilmu seperti ini, lalu kemudian kita mengamalkan ilmu kita dengan kesalihan, insya Allah seluruh kebajikan kita akan menjadi milik orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya, Ustadz, bagaimana kira-kira dalam pandangan Islam melakukan zikir akbar seperti yang ada di televisi? Zikir akbar. Zikir wajib. Fadhkurullaha dzikran katsira. Sebanyak-banyaknya bagus. Berzikirlah engkau sebanyak-banyaknya kepada Allah. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Lagi berdiri berzikir kepada Allah. Lagi duduk berzikir kepada Allah. Lagi berbaring berzikir kepada Allah. Jadi adakah syariatnya banyak berzikir kepada Allah? Ada nian. Sekarang apa yang salah? Itulah dia penting bersyahadat. Contoh dan caranya harus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena zikir ini adalah ibadah. Bagaimana ketika zikir akbar bersama, memakai pengeras suara, digedein, kumpul? Nah, bolehkah kita zikir bersama? Boleh. Bagaimana zikir bersama yang dilarang? Nah, coba kita lihat. Jadi bukan dilarang zikir bersama. Yang ada adalah yang terlarang melanggar adab zikir bersama. Apa adab yang dilanggar? Banyak sekali. Ayat Al-Quran, surah Al-A'raf 55, surah Al-A'raf 205. Apa? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khifatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoa. Kalau kamu mau berdoa kepada Allah, tadarru, penuh rasa tunduk, penuh rasa takut. Jangan digedein suara. Namanya orang takut harus kecil suara kamu. Ada harimau lewat mau nerekam, kamu berisik, diterkam. Dipanggil malahan, harimau, sini dong. Makin diterkam oleh harimaunya. Khifah, penuh rasa takut sehingga kau harus pelan-pelan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu adabnya, itu berdoa. Berzikir pun ada di surah yang sama. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Berzikirlah engkau kepada Allah pada dirimu, terdengar oleh dirimu sendiri. Apa itu? Wadhkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khufyatan wa dunal jahri minal qaul. Adabnya tunduk, rendah diri, penuh rasa takut, dan jangan kamu gedein suaramu. Jangan gedein suara. Seakan-akan begitu ayat ini. Kalau kamu berzikir, jangan gedein suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
terdengar oleh dirimu dan orang di sampingmu aja. Kalau kamu pakai mikrofon, kemudian kamu gedein, udah gede suaramu, tambah lagi bikin mikrofon, mikrofonnya besar, kamu melanggar ayat Al-Quran. Ini yang disalahkan, bukan zikirnya, adabnya disalahkan. Walaupun kamu berjamaah kumpul di masjid, silahkan zikirlah sama-sama kepada Allah. Tapi kalau kamu tidak gedein, apakah mungkin kamu sama-sama? Enggak. Makanya kata orang zikir bersama enggak boleh. Karena kalau harus sama-sama pasti harus digedein. Iya kan? 1, 2, 3. La ilaha illallah. Lah gerakannya aja sama, apalagi suaranya. Itu dia. Zikir bersama boleh, tapi jangan disuarakan. Bagaimana bisa bersama kalau enggak disuarakan? Enggak mungkin. Itulah makanya istilah orang dilarang zikir bersama. Paham? Paham, dengarkan. Indah sebenarnya, mudah memahaminya. Ini bahasa awam, saya sampaikan dengan gaya awam. Dengarkan. Di dalam perjalanan kami, kata para sahabat, maka kami sebut nama Allah dengan membesarkan suara. Ketika kami menanjak Allahu Akbar, kemudian jalan berkelok-kelok, kami ucapkan subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah. Di perjalanan di padang pasir, bersama-sama. Apa kata Rasulullah? Irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiba, innakum tad'una sami'un qarib, wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Hei, hati-hati kamu dengan perbuatanmu. Kamu itu bukannya berdoa memohon kepada orang yang tuli dan bisu. Kamu itu berdoa dan memohon kepada Allah yang maha mendengar dan maha dekat. Bahkan dia lebih dekat dengan urat nadimu. Ngapu nak teriak mak itu? Jangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini di padang pasir dilarang, gak ada yang terganggu. Apalagi di perkampungan. Logik aja cara berpikir, yang mudah aja. Ini di padang pasir, apalagi di masjid. Ada yang mau salat sunnah ba'diyah. Dengarkan. Sekarang dalam Al-Quran pun juga dikatakan, lalu bagaimana cara mengucapkannya? Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Al-Isra ayat 115. Jangan kamu gedein suaramu waktu berdoa. Jangan pula diam. Habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salat. Diam baik. Jadi imam. Kata jemaah, dia imam itu. Diam baik, tidur apa-apa. Apa lagi marah? Atau lagi menghayal? Memang salah. Yang namanya zikir itu disuarakan. Wala tukhafid biha, ucapkan tapi jangan gedein. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan. Itulah dakwah salaf itu. Memang tak benar. Masa zikirnya pakai cemberut? Cemberut bayi habis sholat. Nah, gara-gara kita tersalah. Sekarang mereka berkata, loh, bukannya terjadi di zaman Nabi berdoa habis sholat pakai dikeraskan suara? Betul. Kita tidak menyangkal, kita tidak melarang. Apa? Kunna na'arifu. Kata para sahabat, kami mengetahui biinqidha'i salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ahdi Rasulillah, selesainya salat di zaman Rasulullah sallallahu bi raf'is sauti bidzikr, dengan terdengarnya suara orang-orang berzikir. Betul. Kunna na'rifu, kami dulu tahu. Berarti menunjukkan ada terjadi. Atau kata para ulama, kalau dikalimatkan kunna, kami dulu, na'rifu, tahu. Berarti ini udah jelas, tag ini aja udah mengatakan kunna na'rifu, dulu pernah ada, cuman tidak dipakai lagi.
Pernah ada, cuman tidak dipakai lagi. Apa yang diucapkan oleh Ibnu Abbas ini dijelaskan oleh siapa? Guru kita, syekh kita, ulama kita, imam mazhab kita. Siapa? Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Memang ada hadisnya, tapi bukan berarti kamu harus gedein suara zikirmu rame-rame habis sholat. Enggak. Apa kata Imam Syafi'i? Satu, enggak mungkin Nabi cara beramalnya bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran larang dikeraskan. Kenapa Nabi mengeraskan? Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, makanya dikalimatkan kunna, dulu kami pernah mengetahui. Maksudnya Nabi itu sesekali membesarkan suaranya biar orang tahu bagaimana sifat atau lafaz zikir setelah sholat. Jadi sahabat tahu. Begitu sudah faham, sudah kata Imam Syafi'i, itu maksudnya untuk mendidik aja. Kembali kepada aturan asalnya, suara pelan. Kenapa? Karena orang udah tahu. Sekarang orang tidak kembali kepada sifat zikir Nabi, digedein. Akhirnya apa? Di masjid itu orang taunya begitu, di masjid lain lafadznya lain, akhirnya lain lagi. Di masjid sana beda lagi, akhirnya beda lagi. Ujung-ujungnya enggak serupa, enggak sama, enggak seragam. Tapi kalau kembali kepada cara Nabi, pasti seragam. Itulah Nabi sebabnya kenapa sekadang digedein biar orang tahu kalimat zikir yang datang dari Nabi begini. Jadi semua orang sahabat baca kayak gitu. Kalau kita enggak, beda-beda. Di sana ya Latif, di sini bukan, Pak Latif lain. Beda-beda. Nanti ya saman. Waduh. Gitu di sini kaget. Turan ya Allah, astagfirullah. Yang disebut melanseh saman. Ya saman. Makanya Palembang tinggalkan ya saman ya saman. Sampai dibikinnya jian ya saman ya saman. Ada begitu, Allahu Akbar. Nah ya, tahan 5 menit lagi. Sabar kan, tahan 5 menit lagi, tahannya. Pemirsa di rumah tahan juga 5 menit lagi. Ustadz, saya datang mau melaksanakan salat ke masjid. Sebelum azan dikumandangkan, saya sudah berada di dalam masjid. Jadi, tetapi saya hanya bersendiri-sendiri. Tidak ada orang lain yang datang. Akhirnya saya salat sendiri. Begitu saya selesai salat, tahu-taunya azan baru dikumandangkan. Subhanallah. Nah, udah sendirian, nggak ditemenin orang. Salah pula. Ya Allah, kasihan sekali ikhwan ini. Minum dulu ikhwan, biar enak jawabnya. Afwan ikhwannya, ana memang terkadang kalau ada yang lucu nggak tahan ketawa. Jangan antum tahdzir. Jadi memang nggak tahan kalau ada yang lucu kadang. Dengarkan. Adakah pahala yang saya dapatkan? Ataukah salat saya itu diterima? Tidak. Salat yang dilakukan di luar waktunya itu batal. Karena syarat daripada sahnya salat adalah dukhulil waqt. Masuk waktu salat, sudah masuk waktunya. Jadi kita kalau keduluan, kerajinan juga nggak boleh, kepalangan rajin juga nggak boleh. Saya mau salat duluan aja, biar saya duluan yang dikasih pahala oleh Allah. Itu pun juga nggak boleh, karena di dalam Al-Quran dinyatakan, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat bagi orang mukmin kitab, artinya diwajibkan, fardhu, diwajibkan dan kemudian mauquta pada waktu-waktu sendiri. Jadi kalau belum masuk waktu tidak sah.
Karena syarat untuk diterimanya sholat adalah masuk waktunya. Jadi syarat gugur, maka gugurlah kebajikan itu. Dan ini bisa dilihat dalam kitab fikih sunnah atau sahih fikih sunnah, bab syurutu sihhati shalah, bab syarat sahnya salat. Oh, bagaimana kalau azan di tempat lain? Di masjid kita belum azan. Ya teranglah belum azan, karena kita bukan pengurus. Mau azan sendiri, nanti dimarahin pengurus. Kamu macam-macam baik, buka ampli. Agak kau bawa pulang. Nah, kalau di masjid lain sudah azan, nanti dalam bab kita fikih kita jumpai, sudah cukup itu menjadi perwakilan masuknya sholat. Jika di satu tempat tidak azan, kemudian satu ada yang azan, satu itu telah jadikan patokan bahwa sudah masuk ke sholat. Semua orang sudah bisa sholat di tempatnya masing-masing. Udah ada pun juga bahasan ini oleh para ulama di dalam kitab sahih fikih sunnah. Jadi sah. Nah, pengurus terlambat baru azan. Rupa-rupanya pengurus di pasar gawenya jauh. Ya, jadi baru masuk baru azan, kita udah selesai, pulang, boleh, sah salatnya. Bagaimana pahalanya? Pahalanya tetap, walaupun dewean salatnya. Marraha ilal masjid, siapa yang berangkat ke masjid, fawajadun nas qad sallau, dan kemudian ia telah mendapati manusia-manusia sudah salat, fakana ajruhu ajrul jamaah, maka pahalanya tetap seperti salat berjamaah walaupun dia sendirian. Karena niatnya berjamaah, cuma dekat kawan baik. Salah kawan tidak datang dia udah benar. Pertanyaan berikutnya, tinggal satu. Untuk salat qabliyah subuh dan tahiyatul masjid, sebaiknya digabungkan niatnya untuk 2 rakaat atau salat dipisah 2 rakaat. 2 rakaatlah dua-dua. 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat qabliyah subuh. Jangan digabung-gabung. Sengaja menggabungkan gak boleh. Yang digabungkan itu kalau terhempit waktu. Dalam kitab Syarah Al-Muhadzab, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, salaf dulu membiasakan diri pada mereka bahwa ketika mereka terhempit oleh waktu, tidak bisa melakukan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat qabliyah, gara-gara iqamah dikumandangkan, maka 2 rakaat aja mereka lakukan, dan kemudian niatnya adalah untuk sholat qabliyah juga, tahiyatul masjid juga, maka pahalanya tetap didapat semuanya. Mendapatkan pahala tahiyatul masjid, mendapatkan juga pahala sholat qabliyah subuh, walaupun cuma 2 rakaat. Kenapa? Karena ia memang telah meniatkan hal itu, cuman karena terhalang oleh waktu. Orang yang terhalang oleh waktu dan yang lain jika melakukan kebaikan, maka tetap Allah akan memberikan pahala kebajikan itu kepadanya. Di antaranya, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana al-amal sahihan muqiman. Dengarkan. Kalau kita biasa salat berjamaah, tiba-tiba kita nggak ke masjid gara-gara sakit, gara-gara berak, atau gara-gara bersafar, maka kalaupun kita salat di rumah, salat di mobil, atau salat di rumah sakit gara-gara sakit, maka tetap pahala kita akan diberikan salat seperti salat berjamaah, seperti orang mukim dan seperti orang sehat ke masjid. Itulah mulianya kalau membiasakan diri salat berjamaah di masjid. Jadi kalaupun kita sakit tiba-tiba nggak ke masjid sementara niat kita mau ke masjid, maka pahalanya tetap didapat. Kita biasa qabliyah subuh tiba-tiba terhempit oleh waktu, cuman hanya sekedar salat tahiyatul masjid, maka tetap diberikan pahala tahiyatul masjidnya dan salat qabliyah subuhnya. Subhanallah, ikhwan, dengarkan. Itulah enaknya kalau kita beramal di atas dalil. Kita nggak ragu. Nikmat, nggak ragu. Makanya biasakan berilmu dan biasakan beramal di atas ilmu. Jelas, pasti dijamin pahalanya. Bahkan dengarkan, inna bil madinati aqwam ma masirtum masiran aw qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum ay qulubuhum aw thawabuhum hasabuhumul udhar. Bahwa Nabi katakan, dulu ada di Madinah satu kaum, tidaklah kalian melintasi lembah, menaiki lembah dan bukit untuk berperang, melainkan mereka ikut. Tetapi saat ini mereka tidak bisa ikut karena terhalang oleh
udzur, tak sakit dan yang lainnya, tetapi hati mereka ingin bersama dengan kalian, wa thawabuhum, dan sehingga pahalanya pun tetap mereka dapat walaupun mereka lagi duduk-duduk di rumahnya, tapi pahala jihad sabilillah tetap didapat oleh mereka. Itulah mulianya kalau kita membiasakan diri untuk senantiasa berada dalam kebajikan. Bapak-bapak biasa pengajian, tiba-tiba hujan nggak bisa datang, maka tetap dapat pahala pengajian, tapi bukan berarti nggak usah datang. Paksain dulu biar banyak pahalanya. Nggak baca lagi Ustaz, banjir di jalan, belilah kuota, tonton di Facebook. Nah, subhanallah, ilmu mudah sekarang. Orang berkata dulu kita nggak boleh, harus ada sanad guru. Sekarang sanad guru gampang, mudah. Mau belajar ke Syekh Ali, Syekh Masyur, Syekh ini yang masih hidup, Syekh Ibrahim, tinggal telepon, tinggal di WA, langsung sambungkan sanad ke dia. Mau belajar ke Ustadz kita, tinggal telepon di sini tanyain. Makanya siapkan semua perangkatnya. Perangkatnya siapkan. Kita punya perangkat ini, punya teleponnya, punya duitnya, punya biayanya. Telepon, pelajari, buka ilmu-ilmu mereka yang terjamin insya Allah. Mungkin di Yupit, Gajian.net, Syariat.com dan lain sebagainya, pelajari di situ. Sudah. Nggak ada lagi kita katakan, jangan, ilmunya nggak jelas, dapat dari siapa? Ikhwan, udah jauh yang begitu. Itu zaman bohola. Sekarang langsung bisa kita telepon Ustaz, langsung kita tanyain mereka, langsung kita bisa lihat ilmunya. Bahkan kitab semua udah bisa di hadapan kita. Jadi bisa, ilmu sudah bisa difahami. Asalkan Ustadz yang kita tanyakan betul-betul berada di atas manhaj salaf, insya Allah sampai kita terhubungkan kepadanya. Kalau boleh video call, kalau mau nian-nian, betul-betul kayak di hadapan kita. Telepon, langsung lihat. Ustadz, tolong kira-kira bagaimana masalah ini, bimbing kami. Anak begitu, kalau udah bingung minta bimbingan. Oh iya Ustadz, alhamdulillah, jazakumullah khair. Ada nggak tahu, telepon lagi, dicari nggak ketemu, telepon. Sudah, insya Allah ilmu-ilmu di atas sunnah akan memenuhi kepala kita, dan kita dakwahkan kepada orang lain. Nah, singkatnya, berusaha untuk tetap hadir di majelis ilmu kita ini. Jaga persaudaraan, jauhkan segala macam ghibah dan fitnah di antara sesama, kuatkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama, dan ajak saudara untuk bersama di sini, dan dakwahkan, hati-hati, dakwahkan apa yang disampaikan ini kepada orang lain dengan penuh kelembutan. Hati-hati, walaupun saya berbicara bid'ah, cara saya tidak menyecar orang dan mendiskreditkan orang. Antum pun harus begitu. Jelaskan aja ilmunya. Orang menerima, alhamdulillah. Belum menerima, doakanlah diri kita dan dirinya. Semoga Allah sama-sama memberikan kita hidayah. Cukup. Sedikit pun tidak boleh ada kebencian kepada manusia. Bukan hak manusia untuk mengutuk manusia. Itu hak Allah. Tugas kita cuma menyampaikan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Demikian, semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat, dan kesalahan dari diri saya dan syaitan, dan mohon ampun kepada Allah. Saya tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.